Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sukses dengan jalan terbaik yang sudah ditentukan Tuhan. Hari ini Bang Cedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Don. Film ini dibintangi aktor Kollywood Siva Karthikeyan dan disutradarai oleh Chibi Chakravarty. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Cakra adalah mahasiswa jurusan teknik, ayah Cakra, Kani adalah kekasih Cakra, Bumi adalah rektor di kampus Cakra. Suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang saling mencintai. Sang suami bekerja sebagai penjual alat-alat dapur dari rumah ke rumah dengan menggunakan sepeda, sedangkan sang istri adalah ibu rumah tangga. Mereka berdua sangat bahagia karena sang istri baru saja melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Cakra. Beberapa tahun kemudian, sang ayah mendidik Cakra kecil dengan keras. Ketika Cakra kecil sakit, sang ayah tetap menyuruhnya pergi ke sekolah. Sang ayah sangat menyayangi sepedanya hingga membuat Cakra kecil cemburu dan sangat membenci sepeda itu. Saat remaja, Cakra mendapatkan nilai jelek di sekolahnya. Cakra berusaha membohongi sang ayah dengan menulis nilai yang lebih tinggi. Sang ayah marah dan langsung menggunduli kepala Cakra. Cakra sangat benci dan juga takut kepada ayahnya. Ketika SMA, Cakra masuk di sekolah negeri terbaik, namun tetap saja Cakra tidak pernah belajar. Cakra hanya melakukan hal-hal yang ia senangi, khususnya di bidang seni. Padahal Cakra mempunyai potensi menjadi anak yang pintar di bidang sains. Di sekolah, Cakra berani mengkritik seorang guru yang salah dalam mendidik para siswa. Suatu hari, di sekolah Cakra, para siswa baru memasuki hari pertama. Secara tidak sengaja, Cakra bertemu dengan seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi. Polisi itu merupakan wali murid siswi baru yang bernama Kani. Cakra langsung jatuh hati kepada Kani. Selama di sekolah, Cakra terus-menerus menggoda Kani, namun Kani cuek saja. Hingga suatu hari, Kani jatuh sakit ketika sedang mengikuti ujian. Cakra yang duduk di sebelah Kani berniat membantu Kani dengan memberi contekan. Namun ternyata tindakan Cakra itu diketahui penjaga. Cakra dipukul tangannya dan dihukum berdiri di lapangan. Kani menangis dan merasa kasihan kepada Cakra. Kani mulai jatuh hati kepada Cakra. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Seiring berjalannya waktu, Kani semakin mencintai Cakra. Cakra baru tahu ternyata Kani merupakan seorang piatu. Bagi Kani, ayahnya juga merupakan sosok ibu dalam hidupnya. Cakra dan Kani kemudian foto bersama dengan background Taj Mahal di sebuah studio milik teman Cakra. Sore hari, Kani menyatakan cintanya kepada Cakra. Tiba-tiba, ayah Cakra datang dan melihat mereka berdua. Seketika itu, Cakra ketakutan. Sang ayah bertanya kepada Cakra, siapa gadis ini? Cakra menjawab, gadis ini hanyalah teman sekolah. Kani kecewa berat dengan jawaban Cakra. Cakra terpaksa mengatakan itu karena jika tidak, Cakra bisa dikeluarkan dari sekolah. Ayah Cakra pergi ke kantor polisi dan menegur ayah Kani agar Kani menjauhi Cakra. Ayah Kani lalu pulang ke rumah dan kecewa kepada Kani. Sejak itu, hubungan Kani dan ayahnya tidak harmonis lagi. Kani dan ayahnya kemudian pindah ke kota lain untuk mencari suasana baru. Cakra sedih karena ia tidak bisa melihat Kani lagi. Ketika lulus SMA, Cakra ingin melanjutkan kuliah di bidang seni, namun dilarang keras oleh sang ayah. Sang ayah mendaftarkan Cakra ke kampus Institut Teknik. Cakra kemudian kuliah di jurusan Teknik Sipil. Para mahasiswa baru kemudian disambut oleh ketua komite disiplin kampus bernama Bumi. Bumi dikenal tegas dalam membuat aturan dan keras dalam menghukum para mahasiswa yang melanggar. Namun, Bumi mempunyai kelemahan, yakni tidak kuat dingin dan mudah kaget. Di kampus, mahasiswa lelaki dan perempuan dilarang berdekatan. Jika itu terjadi, maka Bumi tidak segan akan memanggil kedua orang tua mahasiswa dan mengeluarkan mereka dari kampus. Suatu hari, seorang dosen bernama Profesor Jagu dan Profesor Arifu menghentikan Cakra dan teman-temannya karena tidak memakai name tag. Profesor Jagu dan Arifu memandang remeh Cakra dan teman-temannya.
Mereka berdua memprediksi Cakra dan teman-temannya tidak akan menjadi orang sukses. Beberapa hari kemudian, Bumi menghukum salah satu teman Cakra karena kedapatan berpacaran. Bumi akan memanggil kedua orang tua mereka. Melihat hal itu, Cakra berpikir keras dan mencari cara untuk menyingkirkan Bumi sementara waktu. Akhirnya, Cakra mempunyai ide. Malam hari, Cakra menyelinap masuk ke kantor Bumi dan mengirim email ke salah satu kampus di Rusia. Cakra mengetik surat atas nama Bumi yang menyatakan bahwa Bumi bersedia menjadi dosen tamu di sana. Besok pagi, Bumi disarankan chairman dan petinggi kampus agar membawa pakaian dingin saat pergi ke universitas di Rusia. Bumi bingung karena Bumi tidak pernah menawarkan diri menjadi dosen tamu di Rusia. Mau tidak mau, Bumi harus berangkat ke Rusia. Karena keberhasilan ini, para mahasiswa mengangkat Cakra sebagai mahasiswa cerdik yang paling disegani. Para mahasiswa akan patuh pada semua omongan Cakra. Mereka semua memanggil Cakra dengan sebutan Don. Chakravarti illa. In college ke needan Don. Di luar kampus, Cakra aktif menjalani hobinya di bidang seni. Cakra dan temannya bernama Peru yang berprofesi sebagai kameramen menjadi freelance fotografer. Terkadang, Cakra dan Peru juga membuat video pernikahan. 2 tahun kemudian, mahasiswa baru masuk ke kampus Cakra. Terlihat seorang mahasiswa senior dari jurusan lain sedang menggoda mahasiswi baru. Mahasiswi baru itu langsung menampar mahasiswa senior. Cakra kaget karena ternyata mahasiswi baru itu adalah Kanni. Kanni mendengar bahwa Cakra dipanggil dengan sebutan Don di kampus. Kanni merasa Cakra tidak pantas dipanggil Don karena Cakra tidak berani mengungkapkan cintanya di depan sang ayah. Malam hari, Cakra dan teman-temannya makan malam di asrama mahasiswa. Cakra menceritakan masa lalunya bersama Kanni kepada teman-temannya. Di sisi lain, Bumi yang sudah selesai menjadi dosen tamu di Rusia diperintahkan kembali oleh chairman. Setibanya di India, Bumi langsung masuk ke kampus. Kemudian, Bumi mengumpulkan para dosen untuk mencari tahu siapa yang menyelinap masuk ke kantornya dan mengirim email ke universitas di Rusia. Setelah ditelusuri, ternyata Cakra lah pelakunya. Bumi marah besar kepada Cakra. Bumi akan membalas perbuatan Cakra. Besok pagi, Bumi memanggil ayah Cakra ke kampus. Namun, berkat bantuan teman-teman Cakra, sang ayah tidak menemui Bumi. Sang ayah justru menemui orang bayaran yang berpura-pura menjadi ketua komite disiplin. Bumi semakin terbakar emosinya kepada Cakra. Cakra ingin mendekati Kanni lagi, namun Kanni menolak. Teman-teman Cakra juga berusaha meyakinkan Kanni, namun tidak berhasil. Cakra membuat film pendek tentang kasih sayang ayah Kanni kepada Kanni. Video itu Cakra tayangkan di bioskop setempat, yang mana di bioskop itu ada Kanni dan ayahnya sedang menonton film. Setelah menonton video itu, ayah Kanni menangis dan memeluk Kanni. Ayah Kanni juga meminta maaf kepada Kanni. Hubungan Kanni dan ayahnya menjadi harmonis kembali. Kanni baru tahu ternyata video itu dibuat oleh Cakra. Kanni jatuh cinta lagi kepada Cakra. Mereka berdua kembali menjalin kasih. Cakra mengajak Kanni pergi ke Taj Mahal yang merupakan tempat impian Kanni. Kanni merasa bahagia. Beberapa hari kemudian, hubungan Cakra dan Kanni diketahui Bumi. Bumi langsung memanggil mereka berdua. Bumi marah dan akan menghukum mereka berdua. Bumi akan memanggil kedua ayah Cakra dan Kanni. Cakra dan teman-temannya memikirkan cara untuk menyingkirkan Bumi lagi. Akhirnya mereka mendapatkan ide. Cakra dan teman-temannya mengajak semua mahasiswa berdemo untuk menuntut agar aturan di kampusnya dipermudah. Tuntutan itu terdengar oleh chairman. Chairman memanggil Bumi, para dosen, dan juga para mahasiswa untuk membicarakan masalah ini. Bumi yang semakin dibuat marah oleh Cakra menunjukkan foto Cakra dan Kanni kepada chairman. Bumi berharap chairman akan mengeluarkan Cakra dari kampus alias DO. Cakra membalas dengan menunjukkan foto palsu Bumi sedang berduaan dengan dosen wanita kepada chairman. Chairman marah melihat kedua foto itu. Cakra berakting menangis sambil mengatakan bahwa foto dirinya dan Kanni adalah palsu. Cakra mengatakan kepada chairman bahwa selama ini Bumi terlalu mengekang mahasiswa dengan aturan yang tidak berguna, seperti menggunakan nemtek dan lain-lain. Akting Cakra berhasil menyentuh hati nurani chairman. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, chairman tidak mengeluarkan Cakra.
Chairman juga menghapus aturan penggunaan name tag di kampusnya. Para mahasiswa bersorak gembira dan menganggap Cakra adalah pahlawan. Bumi semakin terbakar emosinya kepada Cakra. Bumi membalas Cakra dengan memanggil ayah Cakra ke kampus. Tak lama kemudian, ayah Cakra mendatangi kampus. Bumi melaporkan semua tingkah laku Cakra selama ini, mulai dari Cakra tidak pernah belajar hingga Cakra menjalin kasih dengan Kani. Sang ayah marah besar mengetahui hal itu. Sang ayah menampar Cakra habis-habisan di depan para mahasiswa. Cakra kembali ke asrama dan menenangkan diri. Beberapa hari kemudian, Cakra kembali beraktivitas normal. Malam hari, Cakra dan Peru bekerja membantu seorang sutradara membuat film. Terlihat sang sutradara sedang mengarahkan pemeran utama untuk berakting. Setelah pemeran utama selesai berakting, Cakra mengkritik skrip film itu karena Cakra merasa percakapan pemeran utama kurang berarti. Sutradara menantang Cakra untuk memperbaiki skrip itu. Cakra langsung membuat skrip yang lebih baik dan memberikannya kepada pemeran utama. Setelah menghafal skrip baru, pemeran utama melakukan aktingnya kembali. கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கிறான். தேட்டத்தில் கிடைக்கிற அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் அவன் வாழ்க்கை மாறிடும்னு. இந்த காலத்து பசங்களை பெத்தவங்க கையை பிடிச்சி தூக்கி விடலாம் தேவைட்டா போதும். அவன் வந்துருவான். Warga kampung yang melihat arahan dan skrip Cakra bertepuk tangan dan memberikan selamat kepada Cakra. Sejak itu, Cakra sadar dirinya berbakat menjadi sutradara. Peru mendukung Cakra dan meminta agar Cakra fokus dalam memaksimalkan bakatnya menjadi seorang sutradara. Cakra lalu pulang dan merenungi hal itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat pengumuman mengenai kompetisi pembuatan film pendek yang diadakan oleh Gotham, salah satu sutradara terkenal di industri Hollywood. Tanpa berpikir panjang, Cakra akan mengikuti kompetisi itu. Cakra mengajak Peru untuk membuat film pendek yang bercerita tentang kehidupan mahasiswa teknik di kampus. Ketika libur akhir pekan, Cakra pulang ke rumahnya karena rindu dengan masakan sang ibu. Cakra mengatakan kepada sang ayah mengenai kompetisi film itu. Sang ayah melarang dengan keras dan langsung memarahi Cakra. Meskipun dilarang, Cakra dan Peru tetap akan membuat film pendek itu. Cakra dan Peru langsung memulai pembuatan film pendek mereka. Secara diam-diam, Cakra memasukkan Peru ke dalam kampus. Peru akan berpakaian dan menyamar sebagai dosen. Namun tak lama kemudian, Bumi diangkat menjadi rektor baru di kampus itu. Hal itu merupakan kabar buruk bagi Cakra. Meskipun begitu, Cakra tidak bergeming dan tetap akan membuat film pendek itu secara sembunyi-sembunyi. Setelah menjadi rektor baru, Bumi mengembalikan aturan-aturan lama seperti penggunaan name tag dan lain-lain. Bumi juga memerintahkan para dosen lebih ketat dalam mengawasi para mahasiswa berandal, khususnya Cakra. Beberapa hari kemudian, Cakra menjadi bulan-bulanan para dosen untuk patuh pada setiap aturan. Profesor Jagu dan Arifu mengerjai Cakra dengan menyuruh Cakra memasukkan bajunya ke dalam celana dan juga mengancingkan kancing bagian atas. Bumi datang dan menertawakan Cakra. Teman-teman Cakra marah karena Cakra dipermalukan. Cakra dan teman-temannya akan membalas perlakuan Bumi. Akhirnya, Cakra mempunyai ide untuk mengerjai balik Bumi dan para dosen. Cakra mengumpulkan semua mahasiswa untuk merencanakan sesuatu. Cakra memerintahkan para mahasiswa untuk belajar dengan keras dan menanyakan semua mata kuliah yang sulit kepada para dosen hingga membuat para dosen merasa kelelahan. Besok pagi, para mahasiswa melancarkan aksinya. Para mahasiswa membawa buku dan menemui semua dosen untuk menanyakan mata kuliah yang sulit. Hal ini membuat semua dosen kelelahan. Beberapa hari kemudian, para dosen menghampiri Bumi dan menceritakan hal ini. Para dosen merasa lelah dengan sikap para mahasiswa yang akhir-akhir ini sering bertanya mengenai mata kuliah yang sulit. Bumi merasa ada yang aneh dengan sikap para mahasiswa itu. Bumi yakin ada sesuatu yang direncanakan Cakra dan teman-temannya. Bumi mulai mencari tahu. Para mahasiswa memberitahu orang tua mereka bahwa dosen di kampusnya lelah mengajar. Para orang tua langsung mendatangi kampus untuk melayangkan protes.
Berita ini sampai ke telinga chairman. Dari kejauhan, Peru terus melakukan syuting. Cakra datang dan memberi usulan kepada chairman terkait masalah ini. Cakra mengatakan, "Bapak chairman yang terhormat, para dosen lelah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan karena mereka belum mampu untuk menjadi dosen. Karena itu, sebaiknya kita mengadakan ujian khusus untuk para dosen." Bumi dan para dosen jengkel dengan usulan Cakra itu, namun chairman setuju dengan usulan Cakra. Besok pagi, giliran para dosen yang memenuhi perpustakaan untuk belajar menghadapi ujian. Setelah beberapa hari belajar, tes ujian para dosen dilaksanakan. Cakra dan teman-temannya menjadi panitia penjaga ujian tersebut. Cakra memastikan para dosen tidak boleh ada yang curang atau mencontek. Cakra dan Peru diam-diam terus melakukan syuting. Setelah beberapa minggu mengambil gambar dan video, Cakra dan Peru mengedit hasil video mereka. Malam hari, Cakra dan Peru akan melakukan syuting untuk bagian akhir film pendek mereka. Cakra akan melakukan adegan baku hantam. Cakra memegang pistol mainan untuk bersiap-siap. Setelah itu, Cakra langsung memulai adegan baku hantamnya. Setelah selesai melakukan adegan baku hantam, tiba-tiba Bumi datang dan memergoki Peru sedang merekam Cakra. Bumi mengetahui semua yang dilakukan Cakra. Bumi akan mengeluarkan Cakra dari kampus karena tidak izin melakukan syuting. Bumi juga akan melaporkan hal ini kepada ayah Cakra. Seketika itu, Cakra ketakutan dan memohon kepada Bumi agar tidak memberitahu ayahnya tentang pembuatan film pendek ini. Cakra yang marah kepada Bumi langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Bumi. Bumi tidak takut karena Bumi tahu itu adalah pistol mainan. Namun ketika Cakra mengarahkan pistol itu ke lampu, dua orang teman Cakra melempar ketapel dan membuat lampu itu meledak. Semua orang kaget dan ketakutan karena mengira pistol itu adalah sungguhan. Bumi berbalik ketakutan dan memohon kepada Cakra agar tidak menembak dirinya. Peru terus mensyuting apa yang dilakukan Cakra. Teman Cakra berusaha merebut pistol itu dari Cakra. Cakra tidak sengaja melepas tembakan dan membuat temannya jatuh tersungkur penuh darah. Bumi dan semua orang ketakutan karena Cakra baru saja menembak mati temannya sendiri. Cakra panik dan tidak mau dipenjara. Cakra menodongkan pistol kepada Bumi. Bumi memohon kepada Cakra untuk menurunkan pistolnya. Bumi berjanji tidak akan menuntut Cakra ke kantor polisi. Tiba-tiba, Cakra melepas tembakan ke arah Bumi. Teman-teman Cakra membuat suara tembakan palsu. Bumi bingung karena dirinya masih bernapas. Cakra tertawa dan mengatakan kepada Bumi bahwa semua ini adalah akting. Adegan baku hantam dan pistol ini semuanya hanyalah akting. Teman Cakra yang Bumi kira sudah mati, tiba-tiba terbangun dan menertawakan Bumi. Semua mahasiswa di sana ikut menertawakan Bumi dan para dosen. Bumi dan para dosen marah besar kepada Cakra. Cakra kembali mengerjai Bumi dengan menodongkan pistol kepada Bumi. Bumi kaget seketika hingga jatuh tersungkur dalam posisi yang berbahaya. Bagian belakang kepala Bumi terbentur paving dan mengeluarkan darah. Semua orang panik dan langsung membawa Bumi ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, dokter mengatakan Bumi baik-baik saja. Namun Bumi harus beristirahat di rumah sakit selama beberapa hari ke depan. Chairman datang ke rumah sakit dan memarahi Cakra dengan keras. Chairman memerintahkan para dosen untuk mengeluarkan Cakra dari kampus. Cakra merasa bersalah dan pulang ke rumahnya. Cakra kaget melihat sang ayah sedang membakar laptopnya. Padahal di laptop itu ada banyak file video film pendek Cakra. Spontan, Cakra marah dan membentak ayahnya. Sang ayah terdiam membisu. Cakra sedih karena semua file filmnya hangus terbakar. Peru mendatangi Cakra dan menenangkan Cakra. Peru menasihati Cakra agar melupakan film pendek itu. Peru menyarankan Cakra untuk membuat cerita baru lagi. Namun Cakra akan membutuhkan dana lagi jika harus membuat cerita baru. Cakra mulai putus asa dan bingung harus bagaimana. Cakra kemudian menemui Kani untuk mencari solusi. Kani terus memotivasi Cakra agar bangkit kembali dan membuat cerita baru. Kani berjanji akan selalu berada di samping Cakra. Kani memberikan perhiasannya kepada Cakra untuk membantu keuangan pembuatan film pendek Cakra.
Cakra kemudian kembali ke rumah Peru. Ibu Cakra diam-diam pergi ke rumah Peru untuk menemui Cakra. Sang ibu mengatakan kepada Cakra, "Anakku, kau tidak tahu betapa sayangnya ayah padamu. Ketika kau lahir, ayahmu menangis bahagia. Ayahmu menggendongmu dan berdoa agar kelak kau menjadi anak yang sukses. Memang betul nak, ketika kau sakit, ayahmu tetap menyuruhmu pergi ke sekolah. Namun diam-diam ayahmu berjalan tanpa alas kaki melawan panas teriknya matahari hanya untuk melihat keadaanmu di sekolah. Terkadang ketika pulang sekolah kau lelah dan tertidur di pundak ayahmu. Ayahmu menggendongmu sambil berjalan tanpa alas kaki ke rumah. Memang betul nak, ayahmu sangat sayang pada sepedanya karena dengan sepeda itu ayahmu bisa mencari nafkah dan memberimu makan. Memang betul nak, ayahmu pernah marah hingga menggunduli rambutmu. Namun beberapa hari kemudian ayahmu menangis kepada ibu karena takut merasa terlalu keras padamu. Ayahmu takut menyakiti hatimu. Ketika kau pulang kuliah, setiap akhir pekan ayahmu selalu membeli daging kesukaanmu. Selama ini ayahmu berjuang keras hanya untuk menjadikanmu engineer yang sukses. Namun ketika ayahmu mendengar kau membutuhkan dana untuk pembuatan film, ayahmu menggadaikan tanahnya untuk membantu membiayai filmmu. Anakku, ini uang dari ayahmu untuk pembuatan film pendekmu. Sebaiknya kau kembalikan gelang kani padanya dan gunakan uang ini. Sebelum pulang, sang ibu bertanya kepada Cakra, "Anakku, apakah kau pernah melihat kaki ayahmu? Jika kau sudah melihat kaki ayahmu, kau akan merasa menyesal telah membentak ayahmu." Mendengar cerita sang ibu, Cakra merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada sang ayah. Tak lama kemudian, ibu Cakra tiba di rumah. Ayah Cakra mengajak istrinya untuk mengobrol sejenak. Ayah Cakra mengatakan, "Istriku, jika nanti Cakra ditakdirkan menjadi sutradara sukses, aku akan bangga dipanggil orang-orang sebagai ayah sang sutradara." Setelah mengobrol, mereka berdua kemudian beristirahat tidur. Subuh hari, Cakra memberanikan diri pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada sang ayah. Namun sang ayah masih tertidur. Cakra duduk di depan kamar sang ayah sembari menunggu sang ayah terbangun. Namun ketika sang ibu mencoba membangunkan sang ayah sudah tidak bernafas alias meninggal dunia. Cakra hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Para tetangga, kerabat, dan teman-teman Cakra mendatangi rumah Cakra untuk melayat. Jenazah sang ayah kemudian diletakkan di depan Cakra. Cakra yang melihat jenazah sang ayah masih tidak percaya bahwa sang ayah sudah meninggal dunia. Ketika Cakra melihat kaki sang ayah, Cakra menangis histeris dan langsung memeluk kaki sang ayah. Cakra menyesal karena belum sempat meminta maaf kepada sang ayah. Beberapa hari kemudian setelah merenung, Cakra bangkit kembali dan langsung membuat cerita baru. Cakra tidak ingin perjuangan almarhum ayahnya sia-sia. Cakra bertekad akan menjadi sutradara yang sukses. Kani terus mensupport Cakra dan membelikan Cakra laptop baru. Di sela-sela pembuatan film, Cakra pergi ke rumah sakit untuk melihat Bumi. Namun Cakra belum berani berbicara langsung kepada Bumi. Cakra terus menyibukkan diri melakukan syuting. Di sisi lain, mahasiswa di kampus memohon kepada chairman untuk memaafkan Cakra dan tidak mendeo Cakra. Beberapa hari kemudian, Bumi diperbolehkan pulang. Di tengah perjalanan, Bumi kagum melihat kegigihan Cakra dalam membuat film. Bumi memanggil Cakra ke kampus dan mengatakan Cakra tidak akan di-DO. Cakra tetap diperbolehkan kuliah hingga lulus. Cakra sedikit terkejut mendengar kabar bahagia itu. Bumi mengatakan kepada Cakra bahwa memaafkan jauh lebih baik dan menenteramkan hati. Bumi juga mengizinkan Cakra jika ingin melakukan syuting di kampus. Itu semua Bumi lakukan demi masa depan Cakra. Cakra mengucapkan terima kasih dan kata maaf kepada Bumi. Cakra lalu berjalan keluar sambil menangis haru. Setelah menyelesaikan film pendeknya, Cakra mengirim film itu kepada panitia kompetisi. Beberapa hari kemudian, Cakra dinyatakan lolos dan masuk 10 besar. Cakra dan teman-temannya tersenyum bahagia.
Cakra dan teman-temannya kemudian berangkat ke kota Chennai untuk melakukan presentasi langsung di depan Gautam. Setelah 9 peserta selesai melakukan presentasi, giliran Cakra maju ke depan dan melakukan presentasi. Cakra mengatakan film pendeknya berjudul Untold Love yang bercerita tentang cinta kasih seorang ayah pada putranya. Setelah melakukan presentasi, Cakra menonton filmnya bersama sang ibu dan para penonton lain. Semua orang terkagum dengan film Cakra. Semua orang sangat menyukai film Cakra. Cakra menangis sambil memegangi pakaian almarhum sang ayah. ஊருக்குள்ள டைரக்டரோட அப்பான்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Cakra memenangkan kompetisi dan membuat film-film baru lainnya. Cakra sukses menjadi sutradara muda di industri Hollywood. Beberapa tahun kemudian, karena sibuk membuat film, akhirnya Cakra berhasil menyelesaikan gelar sarjananya. Bumi dan para mahasiswa di kampus menyambut Cakra dengan penuh rasa bangga. Setelah Bumi memberikan ijazah kepada Cakra, Bumi berbicara sepatah dua kata di depan para mahasiswa junior mengenai Cakra. Bumi mengatakan, dahulu Cakra adalah mahasiswa yang hampir DO, namun sekarang Cakra justru membanggakan kampus kita. Kemudian Bumi mempersilahkan Cakra berbicara sepatah dua kata di depan. Cakra mengatakan kepada para mahasiswa junior, aku bisa seperti sekarang karena didikan kedua orang tuaku, dukungan teman-temanku, dan juga dukungan Bumi. Jika kita ingin sukses dalam kehidupan ini, kita harus yakin dan memaksimalkan bakat yang kita miliki. Setelah berbicara di depan, semua orang bertepuk tangan kepada Cakra. Tiba-tiba, Cakra melihat almarhum sang ayah yang juga bertepuk tangan padanya. Habis. Apa pesan dari film ini? Pertama, terkadang kita tidak menyadari betapa hebatnya bakat yang kita miliki. Kita justru memilih untuk melarikan diri dan bergantung kepada orang lain. Akibatnya, kita menemukan banyak sekali kekecewaan dan kegagalan. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti menginginkan kesuksesan. Jalan menuju sukses sebenarnya ada di dekat kita, yakni dengan memaksimalkan bakat yang kita miliki. Karena itu, kita cari apa bakat kita tekuni dengan kerja keras, dan kita yakini bahwa suatu saat nanti, dengan izin Tuhan, kita pasti bisa sukses. Kedua, setiap orang tua pasti mencintai dan menyayangi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Namun terkadang mereka melakukan kesalahan dalam menyampaikan kasih sayang mereka. Karena itu, sebagai anak, kita harus membimbing kedua orang tua dan memberikan pengertian kepada mereka. Kita beri mereka pengertian dengan penuh kelembutan agar mereka terus mendukung kita hingga sukses. Sebagai anak, kita harus membuat kedua orang tua kita merasa bangga. Ketiga, celebrate your parents when they are with you. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.